Kadang, hari-hari yang dijalani terasa hampa dan berlalu begitu cepat. Orang-orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Termangu melihat keramaian, namun perasaan sunyi itu tetap menggerogoti, tak dapat diisi oleh hiruk-pikuk di sekitar. Kesunyian itu ada karena pikiran yang ikut hening, seperti yang dikatakan Haemin Sunim dalam novelnya yang berjudul Things You Can See Only When You Slow Down. Beliau berkata, "When your mind rests, the world also rests." Pikiran kita adalah penentu bagaimana kita melihat dunia. Saat kita berpikir negatif, maka dunia juga ikut negatif. Namun sebaliknya, saat kita berpikir positif, maka dunia juga ikut menjadi positif. Sehingga aku sadar bahwa pandangan kita terhadap dunia merupakan perwujudan dari isi kepala kita. Dan aku mencoba mengisi pikiran itu dengan membaca buku. Lewat buku kita mengenal dunia yang belum pernah kita datangi, memahami budaya dan negara yang berbeda, merasakan kehidupan orang lain, belajar pengetahuan yang belum kita ketahui, dan menemukan mimpi-mimpi baru yang tak pernah dibayangkan. Lantas muncul pertanyaan, buku apa yang harus kita baca untuk mewujudkannya? Jawabannya, semua tergantung dari diri kita sendiri. Sebagian orang memilih tenggelam dalam buku non-fiksi berupa self-development, berharap menjadi pribadi yang lebih baik, membaca pengetahuan, sejarah, atau politik agar lebih terdidik. Sebagian lainnya menjadikan buku fiksi sebagai pelarian. Fiksi yang menyediakan berbagai genre dan semestanya. Dan aku termasuk orang yang jatuh cinta dengan fiksi. Fiksi atau fiktif. Beberapa orang berkata, "Oh, itu cuma fiktif, karangan belaka, angan-angan yang tidak akan terwujud." Mereka meremehkan kekuatan dari cerita fiksi. Perasaan campur aduk saat membaca membawa kita ikut hanyut dalam cerita. Marah, sedih, kaget, ataupun senang. Seakan kita adalah karakter utamanya. Halaman demi halaman yang dihabiskan di malam hari sebelum tidur, tanpa sadar mengajarkan kita untuk lebih memahami manusia. Namun lebih dari itu, angan-angan atau fiksi terbesar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana orang-orang masih belum mampu untuk membaca buku dan menikmati literasi yang ada. Mereka telah lebih dulu babak belur oleh realita hidup tanpa mampu merasakan dunia lain di dalam buku. Sungguh ironi. Pernah dengar soal faksi, fakta, dan fiksi? Bagaimana data dan imajinasi dijabarkan dalam suatu cerita? Jika belum, maka ini adalah beberapa fakta bagaimana sulitnya literasi di Indonesia, serta fiksi untuk mewujudkan kesetaraan membaca itu sendiri. Kenapa tidak semua orang sadar akan pentingnya literasi dalam hidup? Yang pertama, sebelum bebas untuk menikmati bacaan, mereka harus memperjuangkan hidupnya terlebih dahulu. Orang-orang menghabiskan waktu di jalan untuk pergi dan pulang bekerja. Hidup sudah carut-marut, untuk apa membuang waktu dengan membaca? Itu kenyataan yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Kesadaran literasi, punya privilege untuk membaca, mendengar, dan menyisihkan waktu adalah sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Ketika orang-orang sudah susah payah bekerja untuk sesuap nasi dan memenuhi kebutuhan dasarnya, menjalani hobi terdengar seperti kemewahan yang sulit digapai. Dalam hal ini, membaca buku. Permasalahan yang kedua, paparan media sosial contohnya TikTok, Instagram, YouTube yang menyajikan informasi visual yang cepat dan menghibur, membuat teks panjang terasa membosankan. Short attention span, di mana orang lebih senang menonton dan membaca drama serta cuitan panas di sosial media. Yang ketiga, bukan kebiasaan sejak dini. Kurangnya pemahaman membaca itu penting dan belum dijadikan habituasi atau budaya di lingkungan rumah maupun sekolah. Sehingga alih-alih menikmati bacaan dan menjadikannya hobi, membaca justru terasa jadi beban. Yang terakhir, kemudahan untuk membaca dan mengakses buku. Berharap ingin membeli buku namun terkendala sebab harganya yang mahal dan tidak sanggup dibeli semua orang. Untungnya, saat ini sudah banyak alternatif yang ditawarkan. Kita bisa berkunjung ke perpustakaan yang disediakan oleh setiap daerah. Sebagai contoh,
Kabupaten Maros yang telah aware dengan pentingnya literasi, memberikan fasilitas berupa perpustakaan daerah, perpustakaan ibu dan anak, hingga perpustakaan keliling yang dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Selamat datang. Namun kita tidak melulu harus datang ke perpustakaan untuk meminjam buku fisik. Di era kemajuan teknologi, kamu bisa membaca di perpustakaan digital. Contohnya iPusnas, ePusdikbud, Ruang Buku Kominfo, dan berbagai e-book gratis lainnya yang dapat diakses di mana saja. Kamu bahkan bisa mendengarkan isi buku favoritmu dalam bentuk audiobook di online. Kesimpulannya, dengan membaca pikiran kita terbentuk. Merasakan serunya buku yang dibaca hingga bertukar cerita tentang buku tersebut dengan teman kita. Membuat kita lebih memahami dan bersyukur akan eksistensi kita di dunia ini. Kuharap membaca bukan lagi sebuah privilege bagi segelintir orang, melainkan kesempatan yang setara. Kuharap semua orang bisa larut dalam semesta cerita, mengisi dunianya dengan pemikiran yang baik, dan meneruskan perjalanan panjang akan semangat literasi dari generasi ke generasi.